Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman dan Islam, berikannya taufik dan hidayah serta inayahnya kita kembali dibimbingnya bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan rahmat yang selalu diberikan Allah Ta'ala kepada kita semua, khususnya jamaah Masjid Jamiatul Ummah ini, senantiasa diberikan Allah hingga akhir hayat kita. Marilah kita berniat sebagai sunnah Rasulullah SAW, nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ulukum fid dharain, amin. Khamisan kaifiyatu salatil idi au sifatiha. Yang kelima, kita membahas masalah bagaimana tata cara sholat id dan sifat-sifat daripada sholat id tersebut. Sholatul idi rakaatani bil ittifaq. Sholat id atau sholat hari raya itu 2 rakaat bil ittifaqi, sepakat madhab yang 4. Liqauli Umar radhiyallahu an, karena perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu an, sholatul adha rakaataini wa sholatul fitri rakaatani wa sholatul safari rakaatani wa sholatul jum'ati rakaatani tamun ghayra qasrin ala lisani nabiyikum wa qad khaba man iftara. Sholat Idul Adha 2 rakaat, sholat Idul Fitri 2 rakaat, sholat musafir 2 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat. Tamamun itu sempurna, ghayra qasrin bukan diringkas atau dibagi 2, ala lisani nabiyikum atas lidah atau perkataan Rasulullah SAW. Wa qad khaba man iftara, maka akan rugilah orang yang mendustakannya. Wahiyya tashtamilu ba'dal ihram ala takbirati. Salat id itu 2 rakaat itu mencapai sesudah daripada takbiratul ihram atas beberapa takbir. Yang pertama, salasun indal hanafiyati, menurut Imam Abu Hanifah, takbir di dalam sholat hari raya itu setelah takbiratul ihram dan takbir naik itu jumlahnya 3 kali takbir saja. 3 kali takbir. Kalau kita rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Jadi Abu Hanifah di dalam mazhab beliau itu takbir ya rakaat pertama dan yang kedua itu 3 kali. Lebih sedikit. Wasitun fil ula wal khamsan fi saniyati indal malikiyati. Adapun menurut Imam Malik 6 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Wal hanabilati menurut dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Malik itu sama. Rakaat pertama 6 kali takbir, rakaat kedua 5 kali. Wasab'un fil ula wa khamsun fi saniyati inda Syafi'iyati,
7 rakaat pertama dan 5 rakaat kedua inda Syafi'iyati menurut Imam Syafi'i. Jadi ada 3 caranya nih lah, 3 cara. Abu Hanifah itu 3 kali takbir, setelah takbiratul ihram 3 kali saja takbir lagi. Kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal 6 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Sedangkan Imam Syafi'i 7 kali rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Qablal qiraati sebelum membaca Fatihah fi rakaataini pada 2 rakaat. Illa terkecuali indal Hanafiyati fi rakaati sanisiyati. Terkecuali Abu Hanifah mengatakan pada rakaat kedua takbir itu setelah Fatihah. Itu aja. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah itu rakaat pertama setelah takbir pertama baca doa iftitah, baca Fatihah, baca doa iftitah, habis itu takbir 3 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru baca Fatihah, baru baca surah. Nah, tetapinya rakaat kedua beliau setelah membaca Fatihah, membaca surah, baru takbir. Seperti sholat tasbih. Rakaat kedua ini seperti sholat tasbih. Takbirnya, bacaan tasbihnya. Nah, sedangkan kita termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu sebelum membaca Fatihah kita takbir dahulu 7 kali, 5 kali baru baca Fatihah. Itu aja bedanya Imam Abu Hanifah dengan mazhab yang lain. Wa yundabu ba'dal Fatihati qira'atu suratain huma inda jumhur. Disunatkan setelah membaca Fatihah itu membaca 2 surah. Yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la dan yang kedua wahal ataka haditsul ghasyiyah. Inda jumhur. Apa kemarin jumhur? Bila jumhur berarti 3 mazhab, 1 mazhab tidak setuju, 3 mazhab yang setuju, itu jumhur. Tapi kalau ittifaq ulama atau mutafaqun alaih itu artinya 4 mazhab setuju. Itu bedanya. Menurut jumhur ulama artinya 3 mazhab. Di sini selain Imam Malik berarti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu membaca Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, cuma kita jangan lupa di antara sunnah Rasulullah SAW yang banyak ditinggalkan umat sekarang, setiap kita membaca Sabbihisma rabbikal a'la di saat sholat ataupun di luar sholat itu disunahkan kita membaca tasbih. Baik kita jadi imam ataupun kita jadi makmum ataupun kita membaca sendiri di waktu duduk di luar sholat. Sabbihisma rabbikal a'la subhana rabbiyal a'la, itu sunnah Rasulullah SAW. Dan yang seperti ini jarang dikerjakan orang, bahkan banyak yang disambung. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, jangan disambung, jangan disambung. Jadi setelah Sabbihisma rabbikal a'la disunnahkan kita membaca tasbih. Baik kita makmum atau imam atau kita membaca sendiri di luar sholat, setelah membaca ayat pertama Sabbihisma rabbikal a'la kita membaca subhana rabbiyal a'la. Baru kita sambung ayat yang kedua alladzi khalaqa fasawwa. Wa hal ataka haditsul ghasyiyah dan surah hal ataka haditsul ghasyiyah itu menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, surah yang 2 surah tadi di salat hari raya. Walakin indal malikiyati, tetapi menurut Imam Malik yuqra'u pisaniyati suratu wasyamsi, tetapi menurut Imam Malik rakaat yang kedua itu wasyamsi wadduhaha. Jadi Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, rakaat kedua
wasyamsi wadduhaha, menurut Imam Malik. Sekarang kita membicarakan sebelum kita membicarakan sholatnya, inilah sholatnya. Tadi itu ringkasan daripada tata cara sholat, beberapa takbir di dalam sholat hari raya. Di antara sunnah Rasulullah SAW yang banyak mungkin kita tinggalkan, dan kini di majelis yang seperti ini kita mengingatkan kembali. Di antara amaliyah-amaliyah sebelum sholat hari raya ataupun sesudah sholat hari raya, yang pertama, barang siapa yang membaca pada tiap-tiap 2 hari raya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 400 kali sebelum sholat hari raya. Insyaallah nanti saya catatkan setelah pengajian nanti. Jadi sebelum sholat hari raya, di antara sunnah yang banyak kita tidak kerjakan, kita tinggalkan, itu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 400 kali. Maka orang tersebut, kata Rasulullah SAW, akan dikawinkan 400 bidadari, dan seperti dia memerdekakan 400 hamba sahaya. 2 padilahnya. Dan akan diwakilkan kepada dirinya malaikat-malaikat yang mendoakan kepada dia supaya dihapuskan dosa-dosanya. Jadi manfaatnya apa? Fadilahnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama, Allah akan mengawinkan kita kepada 400 bidadari. Jadi kalau di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ada riwayat daripada Rasulullah SAW, setiap 70 tahun sekali, malah ini jatah kita 400 nih lah, bidadari 400. Setiap 70 tahun sekali, ini istri kita, ini bidadari menemani kita, 1 orang. Ini contoh 1 orang dulu, karena bidadari nanti banyak. 1 orang ini melayani kita 70 tahun, Pak. 70 tahun. Jadi nanti datang lagi orang yang kedua. Saya ini adalah orang yang berhajat kepada sampean, kata bidadari tadi. Jadi semakin berganti bidadari itu semakin cantik, semakin cantik, semakin cantik. Tapi ini jangan diceritakan di rumah, Pak. Nanti ada yang cemberut mukanya, pantasan ya mukanya tersenyum-senyum datang di majelis, ya pantasan ya. Aku mencari juga suami nanti di surga, ya. Emang sudah ditakdirkan seperti itulah. Jadi 70 tahun sekali berganti bidadari. Apakah kita mempertahankan yang pertama? Silakan. Tapi setiap 70 tahun menawarkan diri 1 bidadari. Setiap 70 tahun menawarkan lagi, dan semakin berganti itu kecantikannya semakin bercantik, Pak. Jadi yang pertama anggap 20% cantiknya, nanti 30% sampai tidak ada batas-batasnya. Nah, itu nanti dalam surga. Jadi 400 bidadari akan dikawinkan kepada kita bila kita membaca demikian. Nanti ceritakan di rumah, nanti ku tunggu hari raya, kata ibunya, supaya jangan cepat-cepat ke masjid. Supaya jangan cepat-cepat ke masjid, nanti dapat 400 bidadari di bapaknya, ya. Yang kedua, seperti orang itu memerdekakan 400 hamba sahaya.
memerdekakan 400 hamba sahaya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan mewakilkan kepada malaikat, yang malaikat tadi akan senantiasa memintakan ampun akan dosa-dosa kita. 3. Yang keempat, akan ditanamkan pohon-pohon kayu di dalam surga. Kalau kita itu sudah ada tanaman di dalam surga, berarti karena itu milik kita, otomatis kita akan masuk surga. Tapi wallahu alam transitnya itu berapa lama tidak, yang penting dahulu bisa masuk surga. Akan Allah tanamkan, kata Rasulullah SAW, baginya beberapa pohon kayu di dalam surga. Jadi milik kita. Berarti kalau jadi milik kita, otomatis kita akan menemui kepemilikan kita. Itu yang pertama, amalan sebelum sholat id. Kemudian setelah sholat id, sholat dulu baru khutbah. Inilah khutbah. Nah, setelah khutbah kita duduk dahulu di masjid. Barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 300 kali. Kemudian diniatkannya, dihadiahkannya kepada orang-orang yang telah wafat daripada kaum muslimin dan muslimat. Kita niatkan, kita hadiahkan bacaan tasbih tadi itu, subhanallah wa bihamdih, kita niatkan kepada kaum muslimin dan muslimat. Maka akan dimasukkan di dalam kuburnya 1000 cahaya. Sebab karena kita memintakan apa? Berhadiah tasbih kepada orang-orang yang dikubur, maka kita akan mendapatkan 1000 cahaya di dalam kubur orang tadi, dan dijadikan nantinya cahaya 1000 cahaya tadi, apabila kita mati, kita pun akan mendapatkan 1000 cahaya pula. Satu cahaya itu pala, itu bisa menerangi seluruh langit dan bumi. Itu baru satu cahaya Allah, belum lagi 1000. Bagaimana terangnya di dalam kubur itulah. Tidak ada yang bisa mengalahkan matahari, pun tidak bisa mengalahkan baik. Satu daripada cahaya datang yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang di dalam kubur, itu lebih terang daripada cahaya matahari. Dan cahaya itu tidak membuat bayang-bayang. Nah, itu istimewanya. Kalau cahaya matahari, cahaya bulan yang pantulan daripada cahaya matahari, itu akan menimbulkan bayangan tubuh kita. Tapi yang namanya cahaya yang datang, nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak membuat bayang-bayang. Kalau membuat bayang-bayang itu masih gelap namanya. Nah, itu istimewanya. Itu satu cahaya itu melebihi daripada terangnya matahari menyinari bumi ini kali 1000. Dan dan cahaya tadi tidak akan mengakibatkan yang namanya bayang-bayang daripada yang disinarinya. Wah, hebatnya tuh. Nah, itu amalannya. Jadi sebelum kita membicarakan sholat, sebelum kita amalan dahulu, karena amalan ini sangat perlu untuk bekal akhir kita. Di antara sunnah Rasulullah SAW lah, saya buka kitab di sini. Jadi setelah kita selesai sholat lah, amalan tadi dibaca, lalu kita ini kan biasanya diundang ke rumah-rumah, diundang ke rumah-rumah acara makan-makan. Man adhafa mu'minan, kata Rasulullah, barang siapa yang menjamu tamu satu orang, faka'annama adhafa Adam alaihissalam, seolah-olah dia menjamu Nabi Adam alaihissalam. Jadi hadis ini pernah kita mendapatkan hadis ini itu bersambung daripada guru saya. Saya mengambil hadis ini daripada guru saya yang bernama Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Maki Al-Banjari.
Beliau mengambil daripada Syekh Umar bin Hamdan al-Murisi, beliau mengambil daripada Syekh Khalifah bin Hamdan an-Nabhani, beliau mengambil daripada daripada Ali bin Falih az-Zahiri, bersambung sampai kepada kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain berasal daripada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, aku dulu pernah dijamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan sanad hadis ini musalsal. Arti musalsal itu bersambung sampai ke Rasulullah. Aku pernah, kata Sayyidina Ali, dijamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alal aswadain, dengan dua aswad. Dua aswad itu artinya dua yang hitam. Maksudnya tamar wal ma'u, yaitu tamar itu kurma, wal ma'u dan air putih. Jadi di antara sunnah Rasulullah SAW bila menjamu tamu itu, yang pertama ada kurma, ada air putih. Itu sunnah, harus ada. Nah, di antara sunnahnya lagi nih Pak lah, kurma itu disunahkan kita langsung yang menyuapkan ke mulut tamu kita. Itu beda lagi pahalanya. Pabiluk matin ibadatu sanatin, kata Rasulullah. Satu suapan yang kita suapkan kepada tamu itu sama dengan beribadah 1 tahun. Dan akan dihindarkan Allah Ta'ala nanti di hari kiamat daripada huru hara dan daripada panasnya hari kiamat. Menyuapi tamu yang datang ke rumah kita, tapi syaratnya ini harus kurma. Jadi kalau kita di pesantren dahulu itu besusun Pak, ada 100 orang lebih besusun. Jadi guru kita di depan sini, beliau duduk, begiliran kita satu persatu disuapi beliau. Cara menyuapinya dengan 3 jari seperti ini. Jadi ini misal kurma, ini misal kurma. Nah, jadi cara menyuapi tamu itu tangan kita begini, jangan seperti ini. Tapi begini. Nah, suruh buka mulutnya, masukkan seperti ini dengan 3 jari. Tangan kita begini, bukan begini. Nah, jadi yang pernah kita dapat ijazah dari guru kita, ijazah sanad hadis yang bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara menyuapi tamu itu dengan kurma itu caranya seperti ini. Bersambung begilir, lalu dibacakan beliau hadisnya. Itu dulu Pak. Itu fadilahnya lah menyuapi tamu demikian. Fadilahnya di hari kiamat Allah Ta'ala akan menghindarkan daripada huru hara, dan yang kedua akan dihindarkan daripada panasnya hari kiamat di padang mahsyar dah. Dan satu suapan tadi itu pahalanya sama dengan pahala ibadah 1 tahun, kata Rasulullah. Nah, itu diantara sunnah yang mungkin jarang kita kerjakan lah, karena kurma di daerah kita ini sulit juga. Jadi yang sunnahnya yang di dalam rumah itu, kalau hari raya itu kalau bisa diadakan yang namanya kurma dengan air putih, itu paling minimal. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Sayyidina Ali tadilah yang bersambung sanadnya sampai ke guru kita. Barang siapa yang menjamu tamu 1 orang beriman, faka'an nama Adam alaihissalam, seolah-olah dia telah menjamu Nabi Adam alaihissalam. Fadilahnya menjamu tamu. Waman adhafa mu'minaini, barang siapa yang menjamu 2 orang beriman, faka'an nama Adam wa Hawa, maka seolah-olah dia telah menjamu Nabi Adam dan Siti Hawa. Waman adhafa salasan, barang siapa yang menjamu tamu 3 orang, faka'annama adhafa Jibril wa Mikail wa Israfil, seolah-olah, kata Rasulullah, dia telah menjamu Jibril, Mikail dan Israfil. Waman adhafa arba'atan, barang siapa yang menjamu tamu 4 orang, faka'annama qara'al Taurat wal Injil wa Zabur wa Furqan, maka seolah-olah dia itu, kata Rasulullah, telah membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan kitab Al-Quran. Waman adhafa khamsan, barang siapa yang menjamu tamu jumlahnya 5 orang,
faka'annama shalla shalawatil khamsi fil jama'ati, seolah-olah dia itu telah melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah min awali yaumin khalaqallahu ta'ala khalqa ila yaumil qiyamah, dihitungnya mulai berapa? Mulai awal-awal diciptakan makhluk sampai hari kiamat. Misalkanlah umur makhluk seluruh dunia inilah mulai penciptaan kolam 1000 tahun, sesudah diciptakan akal, anggap aja misalnya 10.000 tahun sudah umur seluruh makhluk, nah mulai awal-awal diciptakan sampai hari kiamat 10.000. Nah 10.000 tahun itu dikali 365 hari dikali 5, jadi itulah jumlah jumlah pahala kita seakan-akan sholat 5 waktu selama berjumlah 10.000 tahun. Coba bayangkan kalau kita umur kita misalnya 75 tahun meninggal, anggap aja 15 tahun balik, berarti 60 tahun kita bisa sholat berjamaah, itu masih untung 60 tahun kita sholat berjamaah. Ini bukan 60 tahun lagi, berapa awal-awal diciptakan makhluk sampai hari kiamat, segitulah jumlah pahala sholat 5 waktu yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita apabila kita menjamu tamu itu berjumlah 5 orang. Ini bila hadis pala, masalah hadis musalsal. Arti hadis musalsal itu artinya hadis yang bersambung, itu biasanya sahih. Hadis yang bersambung. Jadi saya mengambil dari guru saya mengambil dari guru saya, bersambung sampai kepada Sayyidina Ali, sampai ke Rasulullah, itu dinyatakan sahih. Nah itu yang pernah kita dapatkan dahulu dari guru kita. Waman adafa sittatan, barang siapa menjamu tamu 6 orang, faka'annama a'taqa raqabatan min walidi Ismail, seolah-olah dia telah memerdekakan hamba sahaya daripada budak keturunan daripada Nabi Ismail. Waman adafa sab'atan, barang siapa menjamu tamu jumlah 7 orang, uglikat anhu ababu jahannami sab'ati, Allah Ta'ala akan menutup pintu-pintu neraka jahanam yang 7. Waman adafa samaniyatan, barang siapa menjamu tamu 48 orang, putihat lahu samaniyatu abwabil jannah, Allah Ta'ala akan membukakan 8 pintu surga. Waman adafa tis'atan, barang siapa yang menjamu tamu berjumlah 9 orang, kataballahu lahu hasanatin bi adadi man asahu min yaumin khalaqallahu ta'ala khalqa ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjamu tamu jumlahnya 9 orang, Allah akan mencatat baginya kebaikan bi'adadi man asahu, sejumlah makhluk yang pernah maksiat kepada Allah, mulai si Qabil sampai nanti hari kiamat, berapa jumlah orang yang maksiat kepada Allah Ta'ala, yang kafir kah atau orang-orang Islam yang masih dalam keadaan maksiat, sejumlah itulah pahala kita. Nah, tidak terasa menjamu tamu ternyata sangat membuat kita beruntung nanti di hari kiamat, akan memberatkan amal kebaikan kita. Tapi kita terkadang beginilah, ini terus datang ke rumah, ini pasti mencari makan ya. Nah, padahal ini artinya ini kesempatan nih, Allah Ta'ala nih hendak memberi kita hadiah. Makanya dengan adanya ilmu, seseorang tuh bukan semakin bukan semakin benci, ternyata semakin kita tahu ilmu itu, semakin kita itu mencintai Allah, bahkan mencintai makhluk Allah Ta'ala kalau kita tahu ilmunya. Ini menjamu tamu, apalagi kita sendiri yang mengantari makanan, kita sendiri yang memasakkan, itu luar biasa.
apalagi anak yatim dikasih makan. Luar biasa, baik, luar biasa. Waman adhafa asyratan, barang siapa yang menjamu tamu itu jumlahnya 10 orang, kata Rasulullah, kataballahu ajra man shalla wa shoma wa hajja wa tamara ila yaumil qiyamah. Allah akan mencatatkan bagi seseorang tadi pahala orang-orang yang pernah sholat, orang-orang yang pernah puasa, orang pernah berhaji, dan orang-orang yang pernah berumrah sampai hari kiamat. Mulai Rasulullah lah, kan haji umrah mulai Rasulullah sampai hari kiamat. Orang-orang yang puasa mulai di zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Orang-orang yang berumrah, berhaji sampai hari kiamat. Sejumlah berapa orang yang berpuasa, sejumlah itu pula pahala diberikan Allah Ta'ala kepada kita bila kita menjamu tamu 10 orang. Tapi jangan dipaksakan nih lah, jangan dipaksakan. Pokoknya aku habis hari raya ini menjamu tamu jumlahnya sekian, jangan dipaksakan, jangan dengan demikianlah kita berhutang, lalu berhutang itu menjadi beban itu mengakibatkan kita tidak ikhlas, apalagi sampai bermacam-macam makanannya. Jadi Wahab bin Munabbih inilah pernah mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna iblis alaihi la'nat, sesungguhnya iblis, kata Rasulullah SAW, yasihu fi kulli yaumil id, berteriak pada waktu hari raya. Bila hari raya berteriak iblis. Fa yajtami'u ahluhu indahu, kemudian berkumpul keluarga iblis semua, berkumpul juga hari raya, juga berkumpul juga silaturahmi juga nih iblis. Fa yaquluna ya sayyidana man aghdabaka inna naksir, wahai pimpinan kami, wahai ketua, ini siapa yang membuat sampean marah, kami nanti akan menghancurkannya. Fayaqulu la syai', jadi kata bosnya tadi, ketuanya tadilah, kepalanya tadi, tidak ada sebenarnya. Lakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum, tetapinya Allah Ta'ala ini mengampuni umat Nabi Muhammad pada hari raya ini. Karena setelah berpuasa 1 Syawal itu penghapusan semua dosa. Penghapusan semua dosa. Menangis iblis tadi, menangis. Sampai bikin kelompok inilah, melapor. Siapa yang membuat sampean marah? Siapa yang bikin? Tidak ada. Aku bersedih karena Allah telah mengampuni umat Nabi Muhammad pada hari raya ini. Fa'alaikum, nah sekarang aku bagi tugas untuk kalian, kata iblis, kata kepalanya nih, antastagiluhum bil ladzati wasyahawati wasyubil khamri hatta yaqbidallahu ta'ala, tetapinya kutugaskan kalian supaya kalian membuat mereka itu bersibuk-sibuk dengan lezatnya makanan. Dijamu tamu ke sini makan sepiring, dijamu lagi ke sini sepiring lagi, dijamu ke sini lagi sepiring lagi. Itu orang kena tipu daya iblis. Wasyahwati, dan syahwat, keinginan-keinginan. Jadi kita sebagai tuan rumah lah, supaya menghindarkan jemaah kita, orang-orang tamu-tamu kita ini, supaya jangan terikut daripada tipu daya iblis di sini. Yang pertama, makanan tadi jangan bermacam-macam, jangan banyak warnanya, jangan banyak macam-macamnya. Nanti ada 5 macam. Ini 1 sendok, kari 1 sendok, gorengan ayam 1 sendok, ikan 1 sendok, semua macam-macam. Inna ta'ama yuqawi syahwatan fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha, inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha. Jangan kamu turuti dengan maksiat itu, kasra syahwatiha. Inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi, sesungguhnya rasa makanan itulah
kata Imam Busiri di dalam burdah beliau, yuqawi syahwatan nahimi, akan menguatkan daripada syahwat yang rakus. Manusia bisa rakus dengan makanan, manusia rakus dengan harta, itu dikarenakan dia kebanyakan macam-macam warna, kebanyakan macam-macam rasa makanan yang ada di pikirannya. Itu ulama dahulu sudah menyatakan. Makanya di dalam sunnah Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita mengunyah makanan itu sampai 40 kali, ada yang 33 kali, yang menyatakan supaya rasa makanan yang lezat tadi itu apabila sudah kita kunyah berapa puluh kali, itu tidak terasa nikmat lagi, Pak. Ayo, makanan apa yang paling nikmat sampai kunyah 20 kali saja tidak terasa lagi nikmat, lalu kita telan, lalu tidak sampai ke kepikiran. Tetapi bila makanan yang sangat lezat kita kunyah 3 kali, 5 kali, kita kunyah langsung ditelan, maka rasa nikmatnya tuh terasa, lalu kepikiran, jadi masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Bila sudah masuk ke sini, masuk ke hati sini, lalu hati kita tuh gemar dengan makanan yang lezat-lezat saja. Ma ja'alallahu rajulim min qalbayni fi jawfih. Tidaklah Allah Ta'ala itu menjadikan dua hati di dalam diri manusia. Jadi apabila sudah pikir manusia tuh makanan aja pikirannya, maka hatinya pun akan terpenuhi dengan lezatnya dunia. Lalu perkara akhirat itu semakin tumpah. Sebanyak mana batu yang kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air, sebanyak itu pula air akan tumpah. Nah, gelas berisi air penuh, banyak batu masuknya, sebanyak mana batu yang masuk, sebanyak itu pula air akan tumpah. Begitulah nilaian akhirat kita. Jadi yang pertama, jangan banyak macam-macamnya. Kita 5 macam disediakan, itu sama menawarkan kepada jemaah-jemaah kita supaya menikmati lezatnya makanan. Sebenarnya hari raya Idul Fitri itu kita belajar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini dengan kelezatan makanan tadi yang mengakibatkan orang lalai daripada bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apalagi sampai diadakan musik-musik macam-macam. Itu yang pertama. Lah, jangan banyak macamnya, cukup 2 atau 3. Orang ini tidak suka daging karena darah tinggi, kita sediakan telur. Orang tidak bisa makan telur karena gatalan, cari ikan sungai. Nah, jadi daging, telur, ikan sungai, itu pasti ada yang kena, tidak mungkin tidak ada yang kena. Darah tinggi tidak bisa makan daging, bisa dia milih telur. Kata-kata darah tinggi, aku mungkin telurnya sering gatalan, makan ikan sungai. 3 macam sudah cukup, Pak. Kalau tidak makan daripada itu lagi, bah, hebat daripada kucing lagi. Kucing itu aja, Pak, kue apa aja dimakannya. Ini sudah yang paling enaknya tidak mau makan lagi. Jangan terlalu banyak macam, itu aja. Nanti kita seolah-olah kita mengajari manusia, kepada jamaah-jamaah kita yang datang ke rumah kita, mengajari supaya menikmati lezatnya dunia. Itu tipu daya daripada iblis, kata Rasulullah. Nah, yang kedua yang perlu dihindari lagi di saat kita menjamu tamu itu, kalau bisa tidak usah bersalaman antara laki-laki dengan perempuan. Nah, tidak usah. Kecuali yang mahramnya. Arti mahramnya itu orang yang haram dinikahinya. Nah, itu anak, keponakannya, tantenya, atau mertuanya, atau orang tuanya, tantenya, dan lain sebagainya. Nah, silahkan bersalaman. Tapi selain daripada itu, walaupun teman akrab kita, kalau bisa dihindari. Karena di situ ada kemurkaan Allah Ta'ala. Karena kita ini bukan termasuk malaikat lah. Yang sedikit banyaknya kita ada terbersit di hati kita, Pak. Di saat bersentuhan itu ada terbersit. Hatta yabidallahu hatta yabidahumullah, sehingga Allah Ta'ala murka kepada mereka. Pokoknya kata iblis, godai saja
Orang yang diampuni Allah Ta'ala hari ini godai saja supaya mereka banyak-banyak pilih makanan, supaya Allah Ta'ala murka terhadap mereka. Nah, itu kerjaan iblis. Ijtahidu yaumal fitri fi shadaqah wa amalil khairi wal birri minas salati wa zakati wa tasbih tahlil. Bersungguh-sungguhlah kalian, kata Rasulullah, pada hari raya Idul Fitri itu fi shadaqah, bersedekah. Sedekah makanan, bersedekah harta. Wa amalil khairi, amal kebaikan, wa birri, kebajikan, minas sholati, daripada sholat, wa zakati, zakat, wa tasbih, tasbih, wa tahlil, dan tahlil. Makanya banyak orang Idul Fitri itu termasuk hari untuk berzakat, hari untuk berzakat, tasbih, tahlil. Fa innahu yawma ghafiruhu ta'ala fihi dzunubakum wa yastajibu du'akum wa yanzur ilaikum birrahmah. Jadi di antara yang sunnah tadi adalah, sebelum kita membicarakan masalah sholat, kalau sholat mudahlah karena kebiasaan kita bisa sholat hari raya. Tetapinya amaliyah di dalam hari raya yang jarang sekali kita dengar. Jadi menjamu tamu tadi, yang paling abdolnya kita sediakan kurma dengan air putih. Kurma tadi bagaimana caranya? Kita suapkan langsung melalui tangan kita dengan 3 jari. Nah, seperti ini caranya. Kita suapi, baik anak kecil. Jadi kalau tidak ada kurma, itu bisa yang namanya anggur, bisa anggur, atau sesuatu yang manis seperti permen kah. Jangan permen coklat lah, kasihan yang tidak punya gigi, makin sakit gigi, apalagi sudah giginya berlubang. Allah ya Rabbi. Nah, di antara lagi sunnah-sunnah di dalam hari raya itu, kita disuratkan pakai yang harum-harum palah. Dahulu kita pernah membaca kitab kumpulan daripada keputusan Muktamar NU di tahun 96, kalau tidak salah tahun 96, perkara masalah dupa. Apakah sekarang ada yang bertanya, apakah dupa itu termasuk daripada perkara-perkara orang Yahudi, ataukah memang ada Islam, di dalam Islam sudah pernah diajarkan? Riwayat daripada Ibnu Abbas riwayat daripada Ibnu Abbas itu daripada Hasan Al-Arini, beliau mengambil daripada Ibnu Abbas. Jadi tabi'in pernah mengambil, yang bernama Hasan Al-Arini itu mengambil daripada Ibnu Abbas. Jadi kata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, kami selalu mempersilahkan anak-anak kecil daripada Bani Muthalib, daripada keturunan daripada Abu Muthalib, paman-paman Rasulullah, adalah cucu-cucu daripada Abu Muthalib, cucu-cucu daripada paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa dupa yang berasal dupa jamak, namanya dupa jamak. Itu dupa jamak itu berasal daripada daripada Arafah. Jadi ada dupa di zaman Rasulullah itu namanya dupa jamak, itu berasal daripada Arafah. Jadi anak-anak, kata Ibnu Abbas, anak-anak yang khusus membawa dupa-dupa tersebut. Jadi kata Ibnu Abbas, ternyata anak-anak tadi yang namanya anak-anak membawa dupa di sana bukan yang berbentuk bubuk. Jadi anak-anak nih ada yang sambil lari-lari membawa, kata Ibnu Abbas, ada yang membawa miring-miring, lalu terhambur ke paha-paha kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Ibnu Abbas, Abu Naya la tarmul jamrata hatta tatu asyamsu. Coba bagusnya akhlak Rasulullah SAW. Anak-anak, ini namanya anak-anak kurang akal, menghambur sesuatu yang disenangi oleh Rasulullah. Dupa disenangi Rasulullah, terhambur
di paha-paha kami, kata Ibnu Abbas, paha-paha sahabat-sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah SAW menegur anak-anak tadi? Wahai anak-anakku, la tarmul umrata, jangan kalian lemparlah, kalau bisa sisakan sampai terbit matahari besok. Kalau kita, nggak boleh hambur-hambur. Kalau kita, kata Rasulullah, yuk jangan dilempar-lempar ya, sisakan untuk besok. Kan bagus teguran Rasulullah seperti itu. Kita, jangan hambur-hambur, mahal tuh belinya. Rasulullah tidak menegur yang hambur tadi, enggak. Artinya jangan lagi, kata Rasulullah, sisakan untuk besok lah. Lalu anak-anak tadi kayak terdiam semua. Tidak ada yang menangis ditegur, karena teguran Rasulullah lemah lembut. Yuk jangan dilempar, kata Rasulullah. Wahai anak-anakku, jangan dimain-mainkan ya, jangan dilempar-lempar ya, sisakan untuk besok. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan, artinya biar aja yang sudah terhambur tuh jangan dipikirkan. Yang penting sisakan untuk besok. Nah, bagusnya Rasulullah. Kalau kita sesuatu kesalahan itulah yang kita tumbuhkan sama sekali sama anak-anak. Nah, itu biasaan kita sudah. Ya no. Coba Rasulullah SAW lah. Bukan kesalahannya yang ditegur Rasulullah, tetapinya apa yang tersisa diarahkan oleh Rasulullah SAW. Jangan dilempar-lempar ya, sisakan nantilah untuk besok, kata Rasulullah, sampai terbit matahari. Nah, berarti inilah, kalau seandainya dupa itu dilarang di dalam Islam, niscaya Rasulullah SAW menyuruh anak-anak, bahkan mungkin Ibnu Abbas menyuruh membuang keluar. Ternyata Rasulullah, tolong sisakan untuk besok, kata Rasulullah. Nah, ini dalil hadisnya, Pak, boleh memakai dupa. Jadi jangan ikut-ikutan. Dupa itu juga seperti kemenyan, apa seperti agama Hindu, agama apa, pelajaran apa tuh, yang betapa-tapa tuh apa, Pak? Kalau orang Jawa apa? Nggak usah percaya yang seperti itu, Pak. Itu orang yang kurang dalil. Itu orang kurang dalil itu. Ya buktinya banyaknya. Para habaib, para ulama-ulama kita banyak yang pakai dupa. Cuma mereka tidak terlalu mendebatkan, bahkan mereka menyembunyikan masalah dalil, bukan kecuali mereka mengeluarkan dalil apabila mereka dihujah oleh yang mengatakan bid'ah sesat, jangan ikut-ikutan. Kalau kurang ilmu, jangan mendebat orang lain, itu aja. Kalau tidak tahu, mending bertanya daripada mendebat orang lain. Bid'ah sesat, bid'ah. Nah, insyaallah minggu yang akan datang kita bahas bagaimana tata cara sholat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'ala bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.